Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kembali lagi di acara Rising Star yang akan menghadirkan tokoh-tokoh berprestasi di Kalimantan Timur khususnya, ya kan. Hari ini Tribun Kaltim datang ke ruangan yang sangat istimewa sekali, ya kan. Ke ruangan Pak Kapolresta Kota Balikpapan, Kombes Anton Firmanto. Pak Kapolres. Ya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Pak, ruangan ini luar biasa sekali, Pak. Saya lihat, saya beberapa kali berkunjung ke ruangan Kapolres di Kalimantan Timur ya khususnya, Pak ya. Ini yang ruang Kapolres Balikpapan ini luar biasa nyaman gitu ya kan, Pak. Iya, ruangan ini memang saya ciptakan penuh dengan inspirasi. Jadi harapannya ketika saya berangkat kerja dari rumah menuju kantor itu selalu ada inspirasi untuk melakukan kegiatan-kegiatan kepolisian di masyarakat. Artinya ketika masuk ke ruangan ini sudah siap bekerja, sudah siap mengabdi untuk masyarakat Kota Balikpapan. Sudah pasti, itu sudah harus all out. Gitu. Inspirasinya, banyak inspirasi yang datang di ruangan ini, gitu, Pak Kapolres ya. Seperti yang kita lihat lah, kalau kita masuk, terusnya kebiasaan saya duduk di depan komputer sambil melihat suasana arus lalu lintas Kota Balikpapan. Di situ ya banyak inspirasi masuk, ide-ide masuk untuk menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif di Kota Balikpapan. Apalagi kan dari sini bisa melihat suasana. Iya. Tapi yang menarik gini, Pak Kapolres, ketika saya masuk ke ruangan ini, mata saya langsung tertuju ada 2 buah keris di atas meja Pak Kapolres ini, ya kan? Apa itu? Kebetulan saya ini lahir dari tanah Jawa. Setahu saya kan Cirebon ini, Pak Kapolres, kan? Bukan Jawa, Jogja. Kan? Jawa, Cirebon itu adalah Jawa Barat di bagian utaranya. Perpaduan Jawa Barat dan Jawa Tengah, ya? Kebetulan saya lahir dan besar di Cirebon. Cirebon itu adalah kota para wali, disebut. Di situ juga ada keraton-keraton kesultanan, ya, yang memiliki adat budaya yang masih kental terkait dengan budaya-budaya Jawa. Gitu. Jawa Mataraman itu ya, Mataram itu ya. Ya, itu keraton budaya-budaya Islam walaupun memang keraton di sana, tapi yang mengembangkan ajaran-ajaran Islam di wilayah Jawa Barat. Oke. Kenapa kemudian keris ada di atas meja? Ya, itu perlambang bahwa jati diri saya itu adalah orang Indonesia. Keris itu salah satu budaya yang mungkin sudah tercatat di UNESCO bahwa itu adalah budaya asli Indonesia. Gitu. Ini bukan satu-satunya, dua-duanya keris yang dipunya atau masih ada lagi nih? Ya? Masih ada beberapa yang saya koleksi di rumah. Kebetulan di rumah yang saya koleksi dan saya simpan. Tapi yang selalu saya bawa kemana-mana sebenarnya bukan ya untuk hiasan saja. Yang selalu saya setiap berdinas dan adalah yang menarik adalah yang 2 ini. Kenapa, Pak? Ya, saya lebih suka aja. Ada historinya gimana gitu? Histori sih enggak ada, ya hanya pemberian khusus dari seseorang. Karena saya suka aja ngelihatnya. Total ada berapa? Waduh, lupa saya ada berapa ya. Di atas 10? Insya Allah. Itu disimpan di rumah? Ada di rumah. Jadi saya punya satu lemari khusus untuk menyimpan beberapa koleksi keris saya. Oke. 20? Lebih? Ya, antara segitulah. Dan kenapa? Saya juga penasaran kenapa yang 2 ini yang dipajang di kantor, ya kan? Saya penasaran tuh ada historinya apa gitu? Apa buatan seseorang? Kalau boleh disampaikan bahwa itu ada 2 dari 2 kerajaan yang berbeda. Kalau
bisa disampaikan. Ini kalau nggak salah ya. Yang satu itu ada registernya. Ada yang satu yang sebelah kanan itu dari kerajaan kalau nggak salah Majapahit. Majapahit. Kalau yang sebelah sini Mataram. Oke. Berarti itu asli dari zaman Majapahit. Insya Allah mudah-mudahan ya. Karena di situ ada registernya. Oh, oke. Punya kekuatan khusus itu ya. Makanya saya juga. Tapi kita nggak boleh menganggap Iya. sesuatu itu sebagai penghambaan. Oke. Saya selalu bawa ini adalah sebagai hiasan di meja saya saja. Gitu. Banyak sebenarnya hal-hal yang berkaitan dengan budaya Jawa gitu ya kan. Tak hanya keris. Tapi kenapa Pak Kapolri punya keris gitu ya kan? Ya itu orang Jawa itu perwujudan sebagai seorang laki-laki pasti mempunyai keris. Gitu. Apalagi kalau tradisi-tradisi orang Jawa dulu, terutama yang memiliki seperti bupati zaman dulu itu selalu wujudnya itu selalu membawa keris sebagai perwujudan bahwa kita adalah laki-laki. Oke. Gitu. Biasanya gini, yang saya tahu Pak Kapolri, ketika orang mengkoleksi keris itu ada semacam di malam satu suro itu ada memandikan, melakukan itu juga gitu Pak Kapolri? Aduh, ya memang itu ada beberapa. Memang di tempat saya di Cirebon setiap satu suro itu ada namanya biasa kita memandikan gitu ya. panjang jimat kalau di Cirebon ini biasa disebut. Di situ membandikan benda-benda pusaka. Benda-benda pusaka. Tapi bagi saya hal itu adalah bukan suatu kewajiban. Kapanpun kita harus membersihkannya. Karena apa? Karena ini adalah benda-benda yang zaman dahulu yang tentunya harus kita rawat. Kita harus rawat. Jangan sampai dari benda-benda tersebut nanti akan menjadi korosi nantinya. Oh, jadi lebih kepada mencegah korosinya. Iya, jangan sampai nanti jadi nilainya berkurang. Iya, bukan karena ada hal-hal misalnya hal-hal gaib, bukan karena mencegah korosinya. Ya. Kalau itu yang paling utama adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Tapi kalau Pak Kapolri membersihkan sendiri Iya, saya kadang-kadang koleksi-koleksi di rumah Iya, kadang-kadang bersihkan sendiri. Saya bersihkan sendiri dengan air kelapa, kemudian jeruk. Ya itu sekali lagi maksud dan tujuannya untuk menghilangkan kalau misalnya ada racun-racun dan semacam. Oh, harus pakai air kelapa ya? Ya itu untuk menghilangkan karatnya dan semacamnya. Oh, saya kira cuma air biasa saja ketika saya lihat gitu ya kan? Iya, ya begitu. Tapi keris ini ketika memandang keris ini bisa jadi penghilang stres nggak misalnya ketika rutinitas di kantor ya kan? Itu namanya itu sebagai hiasan. Kadang-kadang kalau kita melihat bagus jadi seperti mainan. Bukan saja itu. Saya ada beberapa mainan saya yang saya pajang seperti RC. Ini beberapa kendaraan RC, mobil-mobilan itu saya pajang. Jadi maksud dan tujuannya ya saya dengan melihat sesuatu yang menurut saya menarik itu bisa memfreshkan pikiran-pikiran setelah kita capek bekerja, setelah kita banyak kegiatan kerja di luar, kemudian masuk ruangan melihat, itu. Ini kebanyakan keris ini beli sendiri atau ada pemberian orang gitu? Ya hampir kebanyakan pemberian. Ada orang yang selalu memberikan kamu kasih, kamu bawa gitu. Ada yang pernah nawar? Nawar gimana? Nawar mau membeli gitu? Nggak pernah dijual. Misalnya ada yang nawar berapa ratus juta gitu kan? Nggak dijual. Berapa bulan dijual? Nggak dijual. Tapi kalau misalnya Pak Kapolri yang minta dikasih nggak dijual. Barang langka. Tahu kan ada yang menawar berapa 1 miliar gitu. Berarti sedalam itu kecintaan Pak Anton kepada benda pusaka keris ini gitu ya? Ya jujur aja sih saya itu dikenalkan dari orang tua dulu seperti itu.
dan selalu diajarkan oleh orang tua selalu untuk menghormati budaya. Oke. Budaya dahulu-dahulu harus diikuti dan semacamnya, tanpa meninggalkan kaidah-kaidah agama saya ya, terutama agama Islam. Gitu. Berarti budaya dari orang tua itu juga kental sekali ya Mas. Iya, iya. Karena yang saya tahu Pak Anton juga dididik dari keluarga polisi juga sebenarnya ya kan. Iya. Pak bisa ceritakan enggak masa remaja atau kecil Pak Anton ini? Apakah memang Waduh. dari awal memang bercita-cita dari polisi, mengingat Bapak juga seorang polisi ya kan? Nah, ya bapak saya memang anggota polisi dulu, bertugas di Brimob. Di Cirebon juga ya? Di Cirebon dulu bertugas di Brimob. Saya dididik dari kecil. Saya punya 5 saudara, berlima satu keluarga itu. Saya anak yang nomor 3. Kemudian yang pertama itu perempuan, yang kedua laki-laki, yang ketiga saya, yang keempat laki-laki, yang kelima laki-laki. Oke, berarti anak tengah ya? Saya anak tengah. Jadi anak tengah itu harus seimbang antara mengemong kakaknya, ngemong adiknya juga. Berarti Gitu. harus paling sabar gitu Iya, ya. harus paling sabar. Jadi harus paling mengalah. Kadang-kadang kakak minta ini rebutan, ya kita kasih. Kadang-kadang adik minta ini kita kasih. Nah, saya kecil ya selama tinggal di Cirebon 17 tahun saja, selama tinggal Cirebon 17 tahun 18 tahun kan. Berarti dari lahir sampai lulus SMA. Ya, lulus SMA, kemudian hijrah. Hijrah untuk mencoba peruntungan daftar Akabri dulu. Di Magelang. Ya, Akabri kan tesnya dari Cirebon, kemudian dari dulu masih Korem. Daftar di Korem, di Kodim di Korem. Setelah itu seleksi di Korem, kemudian dikirim ke Kodam, Kodam 3 Siliwangi, dulu di Jawa Barat. Setelah itu lurus di daerah, dikirim lagi ke Magelang. Dikirim lagi di Magelang untuk seleksi pusat. Nah, kita sebenarnya nggak pernah tahu, saya nggak pernah tahu mau jadi polisi atau apa. Saya daftarnya Akabri. Dan sebenarnya cita-cita saya bukan jadi polisi. Apa jadi? Jadi kesatuan mana dulu cita-citanya? Cita-cita saya pengennya jadi Angkatan Laut. Oh, siap. Saya pengen jadi marinir waktu itu. Nah, tapi mungkin seleksi saya, kemudian psikologi saya, penjurusannya itu lebih bagusnya ke polisi ya. Akhirnya ketika diumumkan ya saya masuknya polisi. Oh, berarti bukan pilihan sendiri ketika mendaftar? Bukan. Memang ada pilihan. Ketika di tes tingkat pusat di Magelang itu ada pilihan. Kamu minatnya kemana. Tapi semua itu disesuaikan dengan hasil psikologi kita. Dan pilihan saya pertama Angkatan Laut. Pilihan pertama Angkatan Laut, dan ternyata psikologi saya bagusnya untuk masuk polisi. Tapi tidak nyesal dong udah jadi polisi. Tidak ada kata menyesal untuk segala sesuatu. Ya, kita nikmati, kita syukuri, kita jalani. Gitu. Tapi memang dari SMP, SMA itu sudah niat memang ingin menjadi angkatan gitu. Itu waktu masih di satu kan Pak ya? TNI sama polisi Iya, masih ABRI kan dulu kan, masih AKABRI. Sudah ada niatan memang cita-citanya harus masuk akademi militer? Ya dari kecil karena didikan orang tua sih ya. Didikan orang tua, dan kebetulan kakak saya pun alumni Akademi Militer. Tapi angkatan Setidaknya harus di atas saya. Polisi juga? Bukan, Akademi Militer. Oh iya. Akmil Angkatan Darat. Akmil itu Angkatan Darat, kakak saya. Itu beda 2 tahun di atas saya. Ya karena terinspirasi dari situ saja. Kakak, kemudian ada paman-paman saya juga memang jadi lulusan keluarga AKABRI angkatan juga. Iya. Itu paman saya, ada saudara ya. Mau tidak mau ya sedikit banyaknya terbentuk lah. Sering melihat gitu. Dari keluar mungkin karena terbiasa berkenalan, maksudnya dekat dengan keluarga militer gitu kan. Jadi memang cita-cita sejak awal jadi situ ya. Iya, jadi ketularan. Pertama bertugas langsung di Cirebon. Saya begitu lulus Taruna Akademi Kepolisian itu di tahun 2000. Saya masuk tahun 97, keluar tahun 2000.
penempatan saya bertugas pertama kali di Jawa Barat. Di Jawa Barat di Polres Cianjur. Oh, Cianjur. Cianjur. Kemudian 5 tahun di sana, berangkat sekolah lagi PTIK. Oke. Habis PTIK saya bergeser ke wilayah timur, yaitu di Maluku Utara. Maluku Utara. Tepatnya di Polres Halmahera Selatan dan Kepulauan Sula. Oh, jauh, sangat jauh dari kota Ternate. Kepulauan Sula itu 12 jam kalau naik kapal Maluku laut. Utara itu tahun berarti 2007. 2007 ya? Saya 2007 di sana, 2007 sampai dengan 2010. Oh, sudah selesai kerusuhan Ambon itu Ya, Maluku. sudah mulai berbenah-benah. Jadi begitu masuk tuh masih terlihat puing-puing yang bekas kerusuhan. Berarti jauhnya dari Cianjur ya kan? Semalam di Cianjur, enggak semalam di Cianjur semalam ya. Cianjur. 5 tahun Itu di lagu semalam Cianjur. Cianjur. 5 tahun di Cianjur pindah ke Tanjung Halmahera. Ya, Halmahera Selatan. Mungkin kalau tahu ada terkenal dengan namanya Batu Bacan. Oh, oke, yang dulu aki-aki kayak Iya, gitu. Batu Bacan. Disitulah saya bertugas. Waktu itu menjadi kasat reskrim di sana, di Halmahera Selatan di Pulau Bacan. Tapi waktu itu Batu Bacan belum terkenal. Belum naik daun. Iya, belum naik daun. Jadi saya nggak pernah ngerti gitu. Apa nih Batu Bacan? Begitu kembali lagi ke tanah Jawa, Iya. barulah booming. Wah, ternyata di bekas tempat saya bertugas. Tahu dari dulu ya. Kalau tahu dari dulu saya borong gitu Pak. Oke, dari Kasat Reskrim Halmahera terus ke Terus ke Kepulauan Sula dulu. Oh, Kepulauan Sula masih di wilayah Maluku Utara. Saya beralih tugas ke Kepulauan Sula. Itu kalau kita lihat di peta ada Pulau Seram. oke. Itu di atasnya. Di atasnya Pulau Seram itu ada Kepulauan Sula. Yang bentuk pulaunya itu seperti senjata M16 yang panjang. Iya. Nah, itu di situ Kepulauan Sula. Transportasinya agak sulit ya. Ya, transportasinya kalau kita mau ke ibu kota Ternate, itu seminggu 2 kali ada kapal. Kapal. Hanya seminggu 2 kali saja. Pak Kapolres ditempatkan di situ. Di situ, Sebagai Kabakop. Kabakop. Itu emang ada Polresnya sendiri gitu. Ya? Ada Polresnya sendiri, ada Kapolresnya sendiri, dan kebetulan saya sebagai Kabakop waktu itu di sana. Itu sudah menikah. Udah, Dan saya istri sudah boyong ke menikah. sana juga? Ikut dengan Ikut saya. juga? Waktu itu anak saya umur 4 bulan. Oh, pas ditugaskan di Bosnia itu. Tugaskan di sana, ikut dengan saya. Bayangkan tahun 2000 berapa ya? 2010 situasinya di sana itu ya waktu dulu listrik pun Enggak 24 jam gitu. tidak 24 jam, kadang satu hari nyala, satu hari mati saya. Oke, oke. Tapi kita nikmati, kita syukuri. Dengan anak yang baru berusia 4 bulan. Iya, anak kebetulan anak pertama waktu itu masih 4 bulan. Saya bawa ke sana. Berapa lama di pulau itu? Di sana 1 tahun. Berarti cukup mengenal juga daerah Maluku Utara itu ya kan? Ya, alhamdulillah. Nah, jadi setiap tempat selalu saya nikmati, saya syukuri sehingga dalam pelaksanaan tugas ya alhamdulillah bisa maksimal. Ya. Artinya ketika misalnya datang surat Kapolda Maluku Utara sudah tahu wilayahnya itu. Ya udah tahu lah ya. Mungkin perbedaan sangat signifikan dengan tahun saat ini ya. Sekarang sudah saya dapat informasi dari selalu komunikasi dengan anggota-anggota saya di sana selalu wah sudah ramai. Sudah agak maju gitu ya. Luar biasa sekarang perkembangannya dibanding kita dulu. Iya. Gitu. Setelah dari timur baru ke Jogja ya? Baru setelah itu balik lagi saya ke Jawa Barat. Oh, sempat Jawa Barat lagi. Jawa Barat sambil kuliah S2 di Universitas Indonesia. Oh, Itu di Universitas Indonesia Fakultas Kajian Ilmu Kepolisian. kan. Di situ selama 2 tahun. Kemudian dari Jawa Barat lagi berangkat SESPIM, pendidikan dulu SESPIM kan dari Jawa Barat.
Nah setelah dari Jawa Barat, kemudian saya SPM penempatan saya di Bareskrim. Di Bareskrim Polri. Iya di Bareskrim Polri. Itu di Direktorat Tindak Pidana Tertentu. Di sana ya hampir 2 tahun. Baru setelah itu menjadi Kapolres Sleman. Iya. Nah, saya dapat info katanya di Sleman tuh pernah dapat penghargaan. Nah, penghargaan yang biasa saja. Apa sih? Banyak lah. Satu tahun menjabat sudah dapat penghargaan gitu waktu di Sleman. Kebetulan saja ya. Karena memang mungkin saya didukung dengan anggota-anggota yang sangat luar biasa dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Gitu. Tapi dimanapun Pak Kapolres menjabat, memang selalu ingin melakukan inovasi-inovasi gitu? Ya, apapun bentuknya. Kita, khususnya saya pribadi, dan saya selalu mengajarkan pada anggota saya, yang paling utama adalah bisa bermanfaat bagi masyarakat. Itu aja paling. Termasuk di Balikpapan? Insya Allah. Insya Allah. Itu selalu saya sampaikan pada anggota setiap apel. Ya, upayakan kita maksimal bisa memberikan terbaik kepada masyarakat Kota Balikpapan. Tapi saya penasaran ketika ditugaskan dari Cianjur, Maluku ke Bareskrim kemudian Sleman, pernah kepikiran tidak bertugas di Kalimantan gitu? Ini bukan hal karang-karang cerita, tapi pernah saya ada bukan keinginan, tapi betul-betul ingin sekali ketika saya PTIK, sekolah PTIK, saya berkeinginan setelah PTIK pengen bisa bertugas di Kalimantan Timur. Tapi keinginan itu tidak terwujud. Ternyata saya harus ke Maluku Utara. Spesifik Kalimantan Timur gitu ya? Iya, Kalimantan Timur. Kenapa gitu? Ya, saya pengen mencoba aja hal-hal yang baru gitu. Ternyata Allah mengharuskan saya ke Maluku Utara terlebih dahulu. Iya, Maluku Utara dulu. Setelah perjalanan terus sampai ternyata Allah baru menjawab, nih keinginan kamu saat ini terwujud. Setelah belasan tahun kemudian. Setelah belasan tahun, dan itu pun saya sudah lupa gitu kan. Sudah lupa setelah harus bertugas ke sini dulu, ke sana dulu, sampai terakhir di Bandara Soekarno-Hatta. Nah, setelah itu baru ke sini. Gitu. Oke. Sudah belasan tahun ternyata mungkin Tuhan tahu tapi menunggu gitu. Iya. Jadi itulah makna hidup. Jadi tidak semuanya yang kita inginkan itu akan diijabah atau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tergantung kita mau bersabar atau enggak dalam menerima itu. Kadang kita merasa ketika keinginan kita tidak terwujud, lantas mungkin kecewa seperti itulah, atau mungkin paling ininya menyalahkan Sang Pencipta gitu. Wah, kenapa saya sudah ini? Tapi sebenarnya tidak boleh. Kita ya sudah, mungkin ini jalan hidupnya, kita harus syukuri. Dan pasti suatu saat akan dijawab. Tinggal waktu yang menentukan. Tinggal waktu yang karena Allah Subhanahu wa taala tahu kapan beliau harus kapan yang cocok untuk kamu di situ. Gitu. Yang menarik gini, dalam perjalanan tugas Pak Kapolres sempat di Bandara Soekarno-Hatta ya kan? Iya, Bandara Soekarno. Ini kan merupakan pintu gerbang ini kan. Ya, di situ juga saya pintu gerbang internasional. Ya. Banyak pengalaman yang sangat luar biasa ketika bertugas di Bandara Soekarno-Hatta. Itu saya masuk di tahun 2022. Zaman Covid ya? Iya, betul sekali, zaman Covid. Waktu itu Covid naik dan turun. Saya ingat sekali Bandara Suta di waktu Covid dari mulai masih ramai. Sampai dengan ada Covid Delta yang masih sampai sepi banget bandara itu. Sampai kemudian
ulangi, bukan 2020 tapi 2020 saya masuk. Masuk ya. 2020. Ya, sampai dengan berakhirnya COVID-19 itu mulai ramai lagi. Jadi saya mengikuti tiga fase di mana Bandara Soekarno-Hatta itu Masih ramai, kemudian sepi dengan COVID, kemudian ramai lagi setelah 2022 selesai. Ketika COVID berlangsung, kinerja harus ekstra dong ketika bertugas di bandara. Tetap kita harus karena yang dihadapi kan bukan lagi penumpang, karena ini maksudnya yang ya virusnya ini gitu kan. Ya, betul. Jadi di bandara itu ketika zaman COVID kita harus memantau perjalanan lalu lintas manusia yang dari luar negeri. Jadi warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri dan mereka diharuskan pulang, ya. Nah itu kita harus filter betul-betul. Dan setelah datang itu kan harus masuk karantina dulu. Nah, di situ kita lakukan pendataan betul terhadap siapa saja yang masuk ke negara Indonesia, karena gerbangnya pertama kali adalah hal baru juga bagi kita, bagi semua umat manusia yang datang virus ini ya kan. Bahkan kalau kita itu bertugas untuk mendatakan dan berinteraksi langsung dengan saudara-saudara kita yang baru datang, masker itu sampai 3 masker kita, 3 lapis kita pakai. Tuh. Ya, ditambah dengan kita menerima vaksin-vaksin yang datang dari luar untuk di dropping ke negara Indonesia. Jadi kita mengamankan kegiatannya begitu datang, kemudian kita amankan, kemudian dicek oleh Bea Cukai dan semacamnya. Setelah itu vaksin ini dibawa ke Bio Farma di Bandung. Setelah dari Bio Farma di Bandung nanti disebarkan ke seluruh Indonesia lewat Bandara Soekarno-Hatta lagi melalui pesawat Garuda Indonesia. Ini merupakan hal baru sebenarnya bagi Pak Kapolres, merupakan hal di situasi tertentu, di situasi khusus bertugas di tempat yang khusus pula ya kan. Karena biasanya ketika sebelum COVID kan yang dihadapi situasi Kamtipmas kita bandara ini kan. Ini situasi yang berbeda sebenarnya. Iya, itu suatu situasi yang baru lah. Namun situasi itu kan tidak kita harapkan ya. Tidak kita harapkan, dan tentunya tidak mau ada bencana istilahnya virus COVID-19, tentunya tidak mau dan tidak mau dialami oleh warga negara Indonesia. Tapi ya karena itu sudah terjadi, ya kita harus lakukan betul-betul pencegahan. Selain pencegahan, kita juga lakukan mitigasi terhadap penanggulangan COVID-19 ini. Termasuk kita lakukan vaksin juga kepada masyarakat yang berada di sekitar lingkungan Bandara Suta. Daerah Tangerang. Iya, daerah Tangerang. Kita bujuk mereka untuk mau divaksin COVID-19. Tapi pernah tertular ketika jam? Alhamdulillah. Nggak pernah. Apa nggak pernah periksa apa gimana? Saya pernah periksa, selalu periksa. Tapi alhamdulillah enggak. Selalu aman. Padahal setiap hari berhubungan langsung dengan orang yang baru datang ya. Karena kembali lagi saya selalu diniatkan dengan tulus ikhlas. Itu mungkin kuncinya. Itu kuncinya. Berarti Pak Kapolres ke Balikpapan ketika COVID sudah usai ya? COVID sudah usai. Oke. Saya 2023 sih. 2023. Baik. Balikpapan sudah Kaltim kan 2023 sudah ditetapkan sebagai kawasan IKN ya, IKN tetapkan di sini ya kan. Bagaimana kemudian Pak Kapolres memandang gitu ya kan, situasi Kamtipmas berubah dong. Balikpapan yang tadinya kata masyarakat adem ayam nih, nggak macet ya kan. Ya, ke 2023 awal saya mendapatkan tugas baru dari Bandara Suta menuju kota Balikpapan, yaitu Kalimantan Timur. Pintu gerbang juga nih yang Kalimantan. Iya, betul. Dan begitu datang saya mencoba melakukan pemetaan lah. Oh, ternyata di sini ada bandara juga. Berarti
penerapan kerja yang dulu di bandara bisa saya terapkan di sini. Oke, Pak Kapolres, ketika ke Balikpapan kan Balikpapan terutama Kaltim sudah dijadikan sebagai status sudah sebagai ibu kota negara ya kan. Situasi Kamtimas berubah pastinya ya kan. Dari katanya masyarakat Balikpapan itu adem ayem loh ya kan, bebas macet gitu ya kan. Tapi sekarang seiring datangnya IKN ada perubahan suasana kota di Balikpapan gitu. Saya ketika pertama kali datang itu, yaitu saya sampaikan lakukan pemetaan wilayah dulu. Kemudian juga saya mendengarkan cerita-cerita anggota maupun masyarakat tentang situasi Kamtipmas Kota Balikpapan dibandingkan dengan sebelum IKN dengan IKN. Ada beberapa menyampaikan bahwa sebelum IKN itu adem, adem. Situasi lalu lintas tak begitu padat. Tidak terlalu padat, jarang ada antrian yang panjang dan semacamnya. Kemudian setelah IKN bergulir, baru banyaknya masyarakat atau penduduk yang datang, bertambahnya penduduk Kota Balikpapan berdatang, sehingga kepadatan lalu lintas itu ada cukup terasa mungkin ya, ada perbedaan dengan dulu. Ya memang betul kalau saya lihat saat ini situasi khususnya terkait dengan pengatur arus lalu lintas di Kota Balikpapan ini sudah mulai ramai. Ya ramai. Kalau macet sih ya tidak terlalu macet lah, beda kalau macetnya macet Jakarta. Itu lain lagi yang bisa berjam-jam. Kalau di sini macet bisa dikatakan macet atau padat itu paling-paling ya paling lama 10 menit, 15 menit itu sudah bisa terurai. Dan jam-jam tertentu ya. Ya, dan jam-jam tertentu. Dan kita melihat kenapa itu bisa terjadi karena kembali lagi adanya peningkatan volume kendaraan ditambah dengan volume badan jalan yang hanya segitu-gitu. Itu yang harus dilakukan inovasi-inovasi ke depan untuk terkait dengan bisa melakukan pemecahan masalah terkait dengan kepadatan arus lalu lintas. Tapi sekali lagi ini bukan tugas polisi semata loh ya. Ada dinas-dinas terkait lainnya yang bisa sama-sama urun rembuk untuk memecahkan persoalan. Di luar lalu lintas, Pak Kapolres, apa yang menjadi prioritas dari Polresta Balikpapan sendiri, terutama dari situasi sisi Kamtipmas Kota Balikpapan? Bagi saya itu lebih cenderung untuk di Kota Balikpapan ini lebih banyak menginginkan memerangi narkoba. Parah maksudnya Balikpapan? Ya, kalau setiap tahun berdasarkan evaluasi yang kami selalu evaluasi setiap tahunnya, untuk tahun 2024 saja ada sekitar 335 kasus narkoba, dan ruang tahanan saya hampir penuh dengan narkoba. Ya, tahanan narkoba. Di tahun 2023 itu lebih banyak lagi. Nah, alhamdulillah tahun 2024 itu terjadi penurunan. Harapan saya di tahun 2025 ini juga kita bisa menekan lagi terkait dengan. Kenapa saya ingin menekan terkait peredaran narkoba? Karena yang kita harus lindungi adalah generasi bangsa. Generasi bangsa, anak-anak kita atau saudara-saudara kita yang masih muda, dan itu menyasar, penyebaran narkoba itu menyasar pada mereka. Itu yang harus kita lindungi betul-betul ya, supaya Indonesia maju menuju Indonesia emas itu betul-betul bisa terwujud. Gitu. Balikpapan ini sudah jadi kota tujuan apa kota transit sih sebenarnya untuk narkoba? Sepertinya kota tujuan, tapi ya ini juga tetap kita pelajari, selalu kita pelajari karena pasti mereka cara bertindak untuk melakukan penjualan penyebaran narkoba di
kota Balikpapan itu akan selalu berubah-ubah. Dan ini yang selalu kita pelajari. Dan bahkan setiap hari kalau misalkan jajaran kami, Satres Narkoba Kota Balikpapan, Polres Kota Balikpapan ini melakukan pengungkapan di satu tempat terhadap orang penjual, itu beberapa jam kemudian pasti sudah ada penggantinya lagi untuk melakukan. Itu. Regenerasinya sudah ada lagi. Oke. Tapi gini Pak Kapolres, satu lagi. Ketika IKN ditetapkan ya kan di Balikpapan, terutama jadi kota sentral gitu ya kan. Ini saya ada dengar info dari masyarakat bahwa banyak masyarakat yang khawatir bahwa situasi Kamtipas di Balikpapan tidak akan terutama akan menjadi rawan kejahatan gitu kan kota Balikpapan dengan banyaknya orang yang masuk ke Balikpapan itu kan dengan status sebagai ibu kota negara. Gimana Mas? Kalau pandangan saya, alhamdulillah kota Balikpapan ini untuk tindak pidana konvensional, kejahatan tindak pidana umum itu tidak terlalu signifikan lah ya dengan dibanding kejahatan-kejahatan konvensional yang terjadi di wilayah Jawa. Ya, saya bisa merasakan ketika saya bertugas di Jawa, di mana ada laporan polisi tindak pidana umum itu sampai 20.000 laporan polisi. 2.000 setahun 2.000. Tapi kalau di kota Balikpapan ini 500 pun tidak, ya 500 sampai 700 itu ya bisa dikatakan situasi yang bisa kondusif dan banyaknya kalau tindak pidana umum ini bukan terkait dengan apa ya perampokan dan semacamnya, tapi kebanyakan terkait dengan penipuan seperti itu. Penipuan, kemudian penggelapan, banyak itu. Apalagi khususnya saat ini banyak terkait dengan apa ya tumpang tindih soal masalah tanah, lahan gitu. Oke, itu yang jadi PR sebenarnya Mas. Ya. Dan kembali lagi, kalau menurut saya itu bukan ada instansi-instansi yang memang harus konsen juga untuk bisa menyelesaikan terkait permasalahan. Oke. Jadi saling saling sinergi lah. Pak Kapolres, ketika mengurus sebuah kota, situasi sebuah kota tentu kadang-kadang mungkin dilanda pusing, stres itu. Apa yang dilakukan oleh Pak Kapolres di luar itu gitu ya? Untuk menghilangkan kepenatan, healing. Healingnya seperti apa? Caranya apa? Saya lebih suka olahraga. Olahraga. Kalau nggak olahraga ya apa ya? Nyanyi? Nyanyi. Saya nggak nyanyi, ya nyanyi ngeband aja paling-paling ya. Oh, anak band juga tuh, anak band. Enggak juga sih. dengan anggota, kalau misalkan setiap ada acara kita tampilkan anggota-anggota kita yang bisa main band, ya saya jadi vokalisnya aja nyanyi. Kemudian kalau enggak juga biasa glamping di pantai sana di wilayah timur. Sama keluarga gitu? Ya, sama keluarga, sama anggota. Kemudian kalau enggak, yang paling saya seneng tuh apa tuh? Apa? Nonton bioskop. Oh, nonton bioskop. Berarti ada waktu khusus gitu nonton bioskop, tiap akhir pekan harus nonton gitu? Ya, ada setiap film baru saya harus nonton. Oke, berarti. Ada film baru harus nonton, walaupun secapek apapun saya nonton. Tapi terkadang ketika saya nonton, itu bukan saya nonton, tapi saya yang ditonton oleh tim. Oh, tidurnya. Ada tema favorit gitu kalau nonton film jenis apa gitu kan? Ya, yang pasti yang action saya Action. suka. Film-film yang action, tapi tidak serta-merta yang action juga sih, kayak film-film ya apa animasi juga saya suka gitu. Aktor favorit siapa berarti? Wah, nggak ada aktor Oh, favorit. oke. Kalau udah ada aktor favorit, terakhir deh saya. Dan 3 film terbaik sepanjang masa. 3 film sepanjang masa Iya, ya. yang paling suka. Nomor 3.
paling mana, luar negeri atau Bebas luar negeri atau itu. bebas ya. Luar negeri mungkin Top Gun ya. Top Gun, itu, Tom Cruise. Tom Cruise itu apa, kenangan masa kecil itu. Oke, iya, yang menjadi cita-cita saya tercapai itu salah satunya. Dengan jaket Iya. Top Gun. Nomor 2? Nomor 2 film Indonesia nih. Ah. ADC kayaknya. Itu masa-masa pendekatan. Iya, waktu apa ya? Waktu saya zaman taruna itu kayaknya ada film itu. ADC ya. Zaman ADC. ADC. Yang paling nomor 1? Yang paling nomor 1 yang saya suka itu masih di Tom Cruise juga. Mission Impossible. Mission Impossible. Semua serinya dari 1 sampai. Iya. Ya, tapi saya nggak ingat serinya satu-satu, tapi saya suka film Mission Impossible. Berarti tidak pernah melewatkan dari seri 1 sampai seri sekarang itu dari Mission Impossible ya? Mudah-mudahan. Oke. Kalau begitu saya berpikir berarti aktor favoritnya Tom Cruise ini. Pak Kapolres, terima kasih banyak. Terima kasih. Kami sudah diundang pada hari ini ke ruangan Terima yang kasih juga sungguh luar biasa dan sudah hadir di ruangan saya. Dan memberikan obrolan yang memberikan banyak insight, tidak hanya untuk saya tapi untuk juga Tribuners yang menonton program ini. Sama-sama. Baik, terima kasih Pak Kapolres, sehat selalu ya. Amin. Kan? Dan semoga apa yang dicita-citakan tercapai. Ya, mudah-mudahan kota Balikpapan selalu kondusif. Amin, itu juga doa saya. Ya kan? Baik Tribuners, itu tadi perbincangan kami dengan Kapolresta Kota Balikpapan, Pak Kombes Anton Firmanto, ya kan. Kita akan jumpa lagi di Rising Star di edisi selanjutnya. Akhirnya saya Januar pamit. Sehat untuk Indonesia, sehat untuk Kaltim, sehat untuk Balikpapan, dan sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.